Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Siti Romla CKB Angkatan 9 dari Kabupaten Blora akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak ada 5, yang pertama mandiri, yang kedua kolaboratif, yang ketiga inovatif, yang keempat reflektif, dan yang kelima adalah berpihak pada murid. Untuk peran guru penggerak, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima adalah mendorong kolaborasi antar guru. Bagaimana kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Visi guru penggerak haruslah sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas guru adalah memberi teladan, arahan, dan bimbingan kepada murid dengan menerapkan nilai dan peran sebagai pendidik untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh murid. Dalam menuntun murid menerapkan nilai dan peran sebagai pendidik, guru haruslah memahami dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam adalah berkebinekaan global. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid, guru haruslah memiliki visi yang kuat dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi yang berpihak pada murid dan terjadi perubahan positif di lingkungan sekolah, diperlukan adanya suatu pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, mengedepankan usaha prakarsa perubahan dengan memaksimalkan potensi, kekuatan, dan segala hal positif yang telah ada dan dimiliki oleh murid. Dengan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, guru dapat memahami bahwa setiap murid adalah individu yang unik, memiliki karakter, bakat, potensi, dan minat yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai guru adalah menuntunnya. Melalui visi yang berpihak pada murid dan menggunakan paradigma inquiry apresiatif Bagja, guru dapat melakukan prakarsa perubahan positif untuk mewujudkan murid yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bagaimana keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila serta paradigma inquiry apresiatif? Berikut kesimpulannya. Nilai dan peran guru penggerak sangat erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai guru penggerak yang terbentuk dan terus tumbuh dalam diri seorang pendidik sangat mendukung dalam menjalankan perannya, yaitu menuntun tumbuhnya kodrat anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai-nilai guru penggerak yang meliputi mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid adalah kekuatan untuk melakukan prakarsa perubahan dalam pendidikan dengan menggunakan pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif atau IA demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya.
dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi saya yaitu mewujudkan generasi idaman, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dinamis, amanah, mandiri, aktif, dan berbudaya lingkungan nasionalis. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu meningkatkan motivasi peserta didik supaya gemar berliterasi. Rancangan yang sudah saya buat menggunakan alur baca yaitu yang pertama yaitu B, buat pertanyaan. Bagaimana meningkatkan motivasi peserta didik supaya gemar berliterasi? Daftar tindakan yang saya buat yaitu melakukan observasi ke perpustakaan sekolah untuk mencari tahu minat baca peserta didik, mencari informasi di buku atau media sosial terkait cara memotivasi peserta didik supaya gemar berliterasi, melakukan kolaborasi dengan guru lain terkait cara meningkatkan motivasi peserta didik supaya gemar berliterasi, melakukan diskusi dengan kepala sekolah terkait minat baca peserta didik. Alur yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui minat baca yang sudah dimiliki oleh peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara memperoleh informasi tentang pengalaman dari sekolah lain yang sudah berhasil mewujudkan peserta didik yang gemar berliterasi? Daftar tindakan yang saya lakukan yaitu melakukan observasi dan wawancara kepada peserta didik, melakukan survei dengan memberikan kuesioner sederhana yang berisi pertanyaan tentang minat baca peserta didik, kemudian melaksanakan kunjungan ke sekolah lain yang sudah berhasil meningkatkan motivasi peserta didik supaya gemar berliterasi. Untuk tahap yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Pertanyaan, apa saja kebiasaan baru yang muncul ketika motivasi gemar berliterasi kepada peserta didik meningkat? Daftar tindakan yang saya buat yaitu membaca lebih sering, mengeksplorasi bacaan baru, membuat daftar bacaan, menggunakan sumber daya literasi, memanfaatkan teknologi literasi, dan berpartisipasi dalam kompetisi literasi. Tahap yang selanjutnya yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaan, bagaimana langkah-langkah konkret untuk meningkatkan motivasi peserta didik supaya gemar berliterasi? Daftar tindakan yang saya buat